Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade. Setelah sebelumnya kita telah melakukan penelusuran aliran permanen sederhana, kali ini kita akan melakukan penelusuran aliran tak permanen sederhana. Apabila kecepatan, kedalaman, dan debit aliran tidak berubah terhadap waktu dalam kasus aliran permanen, maka pada kasus ini ketiga parameter tersebut merupakan fungsi waktu dalam kasus aliran tak permanen atau bisa kita sebut unsteady flow. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melakukan simulasi dengan penelusuran aliran dengan 3 macam syarat batas, yaitu yang pertama, perubahan debit aliran di batas hulu dan muka air konstan di batas hilir. Kemudian debit aliran konstan di batas hulu dan perubahan muka air di batas hilir. Kemudian yang ketiga, perubahan debit aliran di batas hulu dan perubahan muka air di batas hilir. Untuk hidrograf debit dan hidrograf muka air, kita menggunakan hidrograf debit yang ini seperti yang terlihat di video, kemudian hidrograf muka air yang di sebelah kanan seperti yang terlihat di video. Baik, kita mulai saja. Untuk geometri yang kita gunakan, kita masih menggunakan geometri yang sama pada saat kita melakukan simulasi aliran permanen sederhana. Jadi bisa kita buka saja project yang sebelumnya. Pada kali ini kita hanya membuat syarat batas atau peniruan hidrolika yang berbeda. Jadi kita save as project, save project as saja. Saluran lurus tampang trapesium. Kita buat saja nama filenya yaitu saluran lurus tampang trapesium tak permanen. Oke. Kemudian kita akan melakukan peniruan syarat batas atau peniruan untuk hidrolikanya. Aktifkan layar editor data aliran tak permanen atau unsteady flow, yaitu di menu edit unsteady flow, atau untuk cara cepatnya kita gunakan saja edit unsteady flow. Seperti ini akan muncul, bisa di maximize atau bisa di minimize. Jadi untuk data-datanya kita gunakan data seperti yang terlihat di video ini. Untuk yang pertama yaitu kita menggunakan syarat batas perubahan debit aliran di batas hulu dan muka air konstan di batas hilir. Jadi kita masukkan data debit yang ada di grafik pada gambar di video yang sebelumnya saya tunjukkan. Jadi kita klik di hulunya, yaitu di station yang 1000, itu yang di hulu. Kemudian kita klikkan flow hydrograph. Oke, sudah tampak seperti di video. Jadi kita tuliskan, jadi debit yang terlihat seperti yang di ini pada menit ke-0, pada jam ke-0 debitnya sebesar 3, kemudian di jam kedua debitnya 3, kemudian di jam ketiga debitnya 6, kemudian di jam 10 dan 12 debitnya 3. Jadi kita masukkan di sini jam ke-0-nya 3,
kemudian jam keduanya 3, kemudian jam ketiganya 6, kemudian di jam ke 10 itu 3 juga, kemudian di jam ke-12 itu 3. Nah, kemudian bagaimana kita mengisi data-data yang kosong? Jadi kita lakukan saja interpolasi dengan batas-batas yang sudah diketahui pada data. Jadi kita klik interpolate missing value. Jadi gunanya untuk menginterpolasi nilai-nilai yang kosong. Baik, sudah terisi dengan cara interpolasi. Untuk melihat data-datanya apabila sudah sama atau belum dengan data yang kita mau gunakan, kita klik saja di plot data. Seperti ini. Jika kita besarkan, sama seperti yang tadi. Oke, kalau sudah bisa di close. Kemudian untuk time-nya bisa digunakan fix start time-nya, misalnya mau digunakan pada jam keberapa sesuai dengan kejadian. Kemudian kalau use simulation time berarti kita menggunakan pada jam atau menit pada saat kita menggunakan Hecrash ini. Jadi saya di sini menggunakan use simulation time saja, kemudian kita klikkan OK. Sekarang kita mengatur syarat batas hilir yaitu di station 0 lagi. Kemudian kita arahkan kursornya di boundary condition yang di 0. Kemudian kita pilih stage hydrograph atau tinggi muka air. Karena tinggi muka air kita pada yang pertama itu konstan, jadi kita masukkan saja tinggi muka airnya di 1 meter untuk jam ke-0 dan di jam ke-12-nya 1 meter. Kemudian kita mengisi titik-titik yang kosong itu dengan menginterpolate missing value sama seperti yang tadi. Jamnya juga use simulation time, kemudian kita plot data. Datanya seperti ini, kemudian bisa kita close, kemudian OK. Nah, untuk data yang pertama kita sudah selesai. Kemudian kita masuk lagi ke initial condition. Jadi tadi itu kita baru boundary condition, syarat batas, kemudian ada initial condition. Nah, initial condition ini yaitu kita untuk membuat pengaturan awal debit mula-mula yang terjadi di aliran itu. Jadi karena debit tadi yang di awal itu kita masukkan 3 meter kubik per second, jadi untuk initial flow-nya kita masukkan saja 3. Jika sudah, kita bisa apply data, kemudian kita bisa menyimpan file data aliran kita, itu dengan cara file, save unsteady flow data, kemudian kita ketikkan judulnya, yaitu hydrograph, debit, dan aliran konstan. Jika sudah, klik tombol OK. Pastikan letak folder yang kita akan simpan di tempat penyimpanan kerja kita. Kemudian klik OK. Nah, data aliran tak permanen untuk yang pertama sudah selesai. Kemudian kita bisa exit. Sekarang kita melanjutkan dengan pengaturan syarat batas yang kedua, yaitu debit konstan di batas hulu, yaitu di station 1000, dan hidrograf muka air di batas hilir atau station 0. Kemudian langkahnya mirip dengan langkah yang pertama tadi, namun data-datanya saja yang berbeda. Jadi kita mengaktifkan kembali layar unsteady flow, diedit unsteady flow data, kemudian muncul data yang sebelumnya. Kita save as saja data yang tadi, file save unsteady flow data as. Kemudian kita tuliskan untuk data yang baru, yaitu debit konstan dan hidrograf muka air. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sekarang
Untuk filenya sudah berubah, debit konstan dan hidrograf muka air untuk syarat batas yang kedua. Sekarang kita mengisi boundary condition untuk syarat batas yang kedua. Kita arahkan ke station yang 1000 yaitu di hulu. Sebelumnya flow hidrografnya itu berubah. Sekarang untuk data-datanya kita buat saja di jam ke-0-nya itu yaitu 6. Kemudian di jam ke-12-nya juga 6. Untuk pengisi data-datanya kita kembali menginterpolasi supaya nilai-nilai yang kosong bisa diisi. Seperti ini, plot datanya, kemudian close. Oke. Sekarang arahkan lagi kursornya ke station hilir di 0, stage hidrograph. Sekarang kita isikan untuk data-datanya yang baru, kita klik karena tadi konstan, jadi kita ubah lagi. Untuk tinggi muka airnya di jam ke-0-nya 1, kemudian di jam ke-6-nya 1,5, kemudian di jam ke-12-nya 1. Nah, untuk mengisi data-data yang belum terisi, kita interpolasi kembali. Kemudian kita upload data, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian, untuk initial condition, yang sebelumnya kita isi 3, karena mula-mula debit pada syarat batas yang pertama itu 3. Jadi, sekarang kita ganti dengan 6. Karena debit pada syarat batas yang kedua ini yaitu 6 meter kubik per second. Jadi, kita ubah menjadi 6. Jika sudah, maka kita bisa menutup layar atau kita pastikan dulu untuk save unsteady flow data. Kalau sudah, berarti kita bisa close unsteady flow data. Oke, kita sudah membuat syarat batas yang kedua. Sekarang kita akan melanjutkan pada syarat batas yang ketiga. Caranya yaitu kita save as lagi data yang kedua dengan nama hidrograph debit, dan hidrograph muka air. Jadi sebelumnya kita sudah mempunyai data hidrograph debit dan aliran konstan, dan debit konstan, dan hidrograph muka air. Kita klikkan lagi OK. Kemudian kita ganti lagi syarat batas yang di hulu. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan lagi data debit yang baru sesuai dengan data yang pertama, yaitu pada jam ke-03, kemudian jam ke-2 3, kemudian jam ke-3 6, jam ke-10 3, dan jam ke-12 3. Untuk mengisi yang kosong kita interpolate kembali, kemudian kita klik OK. Untuk yang stage hidrograph, karena di sini sudah flow stage hidrographnya sebelumnya sudah ada datanya, jadi kita tidak perlu mengganti. Kita klik saja OK. Kemudian initial conditionnya kita ubah lagi, sebelumnya itu 6, jadi kita ubah menjadi 3. Karena debit pada boundary condition ini adalah 3. Kemudian kita bisa mengapply data yang sudah kita isi, kemudian kita save kembali unsteady flow data, dan kita bisa close untuk unsteady flow data. Sekarang kita akan melakukan hitungan penelusuran aliran dengan ketiga jenis syarat batas yang telah kita buat sebelumnya. Caranya yaitu kita dengan mengaktifkan atau memilih menu run, kemudian pilih unsteady flow analysis. Kemudian telah muncul kotak unsteady flow, dan kita sebelumnya mungkin tandanya masih uncheck. Kita cek geometri, unsteady, dan post processor. Untuk geometri file masih sama, kemudian unsteady flow file,
kita mempunyai 3 syarat batas. Jadi kita mengcompute-nya satu-satu dimulai dari hidrograf debit dan aliran konstan. Nah, di plan description bisa kita tulis untuk hitungan yang kita akan lakukan. Misalnya di sini hidrograf debit dan aliran konstan. Kemudian untuk starting date kita bisa membuat tanggal hari ini atau pada tanggal kejadian. Misal pada tanggal hari ini saya buat pada tahun 2020, kemudian pada bulan November dan tanggal 8. Klik OK. Kemudian starting time pada pukul 6. Kemudian ending time-nya kita bisa menggunakan jam ke 12. Ending date kita gunakan dengan tanggal yang sama. Kemudian pada kelompok computation settingnya kita bisa menggunakan 15 menit. Dan hidrograf output interval dan detail output intervalnya kita biarkan untuk 1 jam. Dengan pilihan ini, walaupun selang waktu hitungan adalah 15 menit, baik hasil hitungan koordinat hidrograf maupun hasil rinci hitungannya, dia akan tetap disimpan setiap selang 1 jam. Selang waktu hitungan 15 menit dipilih dengan mempertimbangkan adanya kenaikan debit yang tajam dari 3 meter kubik pada jam kedua menjadi 6 meter kubik per second pada jam ketiga. Kemudian kalau kita setelah menyimpan, untuk ending time, karena tadi lebih dari 6 jam, jadi kita buat dari jam 6 hingga jam 18.00. Oke, kalau sudah, kita simpan plan-nya. Kemudian kita save plan. Kemudian kita membuat hitungan profil aliran tak permanen. Aliran tak permanen bagian 1. Oke. Jika sudah, pastikan tempat penyimpanannya sudah sama. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita diminta untuk membuat short plan-nya. Jadi tuliskan saja S01, atau jika teman-teman unsteady pro, jika S steady, jadi kalau unsteady kita buat simbolnya aja U, 0 untuk yang pertama. Kalau sudah, kita klik OK. Di sini sudah muncul. Pastikan kita save ulang. Kemudian kita bisa mengcompute. Oke. Di sini telah selesai. Apabila geometri prosesor kemudian sudah 100%, sudah full biru, kemudian unsteady-nya juga, dan post prosesnya sudah biru. Kemudian kalau kita sudah, kita kembali akan membuat hitungan pada syarat batas yang kedua, yaitu kita save plan as saja datanya dengan kita ganti menjadi aliran tak permanen 2. Kita klik OK. Kemudian di sini kita kodenya kita ganti U02, kita klik OK. Di sini berarti jika tadi hidrograf debit dan aliran konstan, maka kita ganti debit konstan dan hidrograf muka air. Jadi di sini di plan description ini opsional saja, jika ingin membuatnya atau tidak juga tidak apa-apa untuk memudahkan kita melihat description-nya.
muka air. Kemudian untuk starting date, ending date, starting time-nya masih sama, ending time masih sama. Kemudian tampangnya, geometrinya masih sama. Yang membedakan hanya unsteady flow file-nya saja. Jika sudah, kita bisa save plan, kemudian kita bisa compute. Oke, kita close, kemudian kita kembali membuat plan yang ketiga dengan cara save plan as. Kemudian aliran tak permanen 3, kita klik OK. Kemudian kodenya 3, kita klik OK. Kita ganti unsteady flow file yang menjadi hidrograf debit dan hidrograf muka air. Oke, jika sudah, pastikan telah di-save kembali. Kita compute lagi. Jika sudah, kita bisa akan close, kemudian kita close juga perhitungan. Untuk menampilkan hasil hitungan, kita bisa pergi ke menu view, kemudian cross section untuk menampilkan cross section. Di sini ada keterangan sungainya, kemudian ada reach, kemudian di sini stationnya bisa kita pilih yang mana yang kita inginkan. Kemudian dengan syarat batas yang ketiga sebelumnya, kita bisa memilih plan. Jadi syarat batas yang mana yang ingin kita tampilkan. Jadi di sini ada 3. Jika sebelumnya ada aliran permanen, kemudian ditambah lagi dengan aliran tak permanennya ada 3. Di sini misal kita ingin memunculkan aliran tak permanen pada syarat batas yang pertama. Kemudian kita cek, kita klik OK. Kemudian bisa kita pilih per cross sectionnya. Jika sudah, kita bisa copy kembali untuk memindahkannya ke lembar kerja kita atau ke laporan copy plot to clipboard. Jika sudah, kita klik close. Kemudian untuk yang lainnya, view, water surface, general profile plot, kemudian ada XYZ perspective plot seperti ini. Kita bisa mengubah. Jika ingin play, kita bisa play alirannya. Jika aliran unsteady, jadi ketika di play dia ada tergantung dengan muka air yang sesuai dengan hasil perhitungan kita. Kemudian di sini di option kita bisa juga mengganti profil mana yang ingin kita tampilkan. Kita klik OK. Kemudian di sini juga ada copy plot to clipboard untuk mengcopy filenya. Jika sudah, kita klik close. Kemudian jika ingin kita menampilkan tabelnya, kita klik di detail output atau profile summary table. Seperti ini. Di sini juga tersedia menu-menu untuk bisa kita atur sendiri. Misalnya kita hanya ingin menampilkan beberapa saja. Jadi di dalam sini kita bisa membuat menu tabelnya sendiri. Oke, untuk perhitungan aliran tak permanen sudah selesai, maka akan kita lanjutkan pada perhitungan setelah ini.